Apa yang membuat Kak Sri tiba-tiba kepikiran mau syahadat? Sebenarnya itu udah lama. Oh, udah lama. Dari 7 bulan yang lalu sebenarnya. Cuman memang belum terlaksanakan karena memang mau menguatkan hati benar-benar lagi gitu kan. Karena saya mikirnya saya udah masuk Islam, saya nggak boleh setengah-setengah. Saya harus memantapkan hati saya benar-benar karena agama ini yang akan saya bawa mati gitu kan. Oh, jadi Kak Sri suka dengar selawat? Kadang sering-sering buka sosial media kan, seperti Facebook, Instagram, kadang TikTok juga, kadang tuh konten-konten yang ada selawatnya juga. Kadang dengerin tuh kayak ada kedamaian gitu, tenang. Pesan saya untuk para mualaf yang di luar sana, pertama, agama itu bukan mainan. Jika kamu mau mengenal Islam lebih dalam lagi, sebaiknya itu jangan setengah-setengah, karena mungkin banyak faktor ya yang jadi kayak bikin kita bisa balik lagi ke agama kita yang terdahulu. Semoga itu tidak akan pernah terjadi untuk para mualaf di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sri Ratna ini asalnya dari mana? Saya berasal dari Kabupaten Mempawah, Kecamatan Toho. Oh, Mempawah. Nah, Iya. jadi nanti kita akan coba gali kisahnya kenapa beliau sampai masuk agama Islam, karena memang banyak kisah-kisah mu'alaf itu yang menarik. Nah, siapa tahu dengan wasilah kisahnya beliau ini bisa mengajak orang-orang untuk termotivasi lagi kembali belajar agama Islam, karena memang betul banyak mu'alaf juga yang saat ini mereka lagi mencari-mencari bener nggak ya pilihan saya saat ini. Nah, kita mau dengar dari kisah Kak Sri Ratna. Oke, kita santai aja Kak Sri ya. Iya. Saya panggilnya Kak Sri ya? Boleh. Kak Sri, mau tanya, tadi kan alamatnya dari Mempawah ya? Iya. Tepatnya di Sibo? Iya, Sibo. di Kampung Sibo. Kampung Sibo. Kampung Sibo nih dari Pontianak nih berapa lama? Kurang lebih itu kalau jarak tempuhnya pakai motor itu 2 jam sampai 2 jam 30 menit. Oh, itu ke Pontianak? Dari kampung ke Pontianak. Oh, berarti tidak terlalu jauh sebenarnya Iya. dari pusat kota. Oke, Kak Sri. Ini kan tadi bersyahadat ini didampingi sama siapa nih? Teman saya. Oh, teman. Iya. Oh, oke. Kak Sri, mau tahu dong sukunya dari mana? Saya suku Dayak. Oh, suku Dayak. Iya. Dayak apa tuh, Kak Sri? Dayak Kanayat atau Kanayat. Dayak Ahe. Oh, Dayak Ahe. Oke. Kak Sri, kenapa sih Kak Sri tiba hari ini kepikiran pengen bersyahadat? Apa yang membuat Kak Sri tiba-tiba kepikiran mau syahadat? Sebenarnya sih bukan hari ini aja, sebenarnya itu udah lama. Oh, udah lama. Dari 7 bulan yang lalu sebenarnya. Oh, udah lama juga ya? Jadi itu memang sudah lama, cuman memang belum terlaksanakan karena memang mau menguatkan hati benar-benar lagi gitu kan. Karena saya mikirnya saya udah masuk Islam, saya nggak boleh setengah-setengah. Saya harus memantapkan hati saya benar-benar. Saya yakin nggak gitu masuk ke agama ini, karena saya juga nggak mau setengah-setengah gitu, karena agama ini yang akan saya bawa mati gitu kan. Jadi berawal itu sih kayak sering dengerin selawat gitu. Oh, jadi Kak Sri suka dengar selawat? Kadang sering-sering buka sosial media kan, seperti Facebook, Instagram, kadang TikTok juga, kadang tuh konten-konten yang ada selawatnya juga. Kadang dengerin tuh kayak ada kedamaian gitu, tenang. Sepertinya kan dari situ saya mikir, ini kenapa saya kenapa kok dengerin ini kok rasanya tenang, adem gitu. Kadang sempat juga sampai nangis saking, karena saya kan bener-bener kayak nggak tahu, maksudnya tuh nggak tahu ya gimana apa artinya dari lantunan selawatnya itu kan. Jadi tuh pas kena ke hati saya, pas saya dengar kok ini bikin nyaman gitu, walaupun saya nggak ngerti apa arti dari selawatannya, kok ini nih bisa bikin tenang gitu, ada kedamaian lah tersendiri gitu. Ada kedamaian, berarti memang Kak Sri ini betul-betul menikmati syair dari selawat ini ya. Apa sih pemicu utamanya tiba-tiba Kak Sri ini kepikiran udah dengan selawatan nih, kayaknya harus masuk Islam aja nih. Apa pemicunya? Pemicunya itu dari hati sampai ke pola pikiran. Oh, pola pikir juga? Jadi itu saya kan dalam istilah Kristen itu kan bergumul dalam jadi kan ada dari 7 bulan ini saya itu berpikir, saya maksudnya kayak gimana ya, saya ini mau memantapkan hati saya ini benar-benar. Jadi selama 7 bulan ini saya ini
pengen tapi masih ragu, jadi untuk saat ini udah saya mantapkan, udah saya pengen mengenal Islam lebih dalam lagi, mau belajar cara sholat, cara berpuasa, cara doanya juga, karena saya lihat kan dari lingkungan saya pun kebanyakan itu kan muslim. Iya. Jadi kan dari faktor lingkungan juga. Nah, Kak Sri, ini kan Kak Sri tadi menarik ya, karena memang sholawatan itu nikmat, Iya. ketenangan tuh terasa di dalamnya. Dan pemicunya pun tadi memang betul-betul dari hati ke kepikiran ya. Nah, terus ada lagi nggak momen lain yang membuat Kak Sri itu benar-benar yakin dengan Islam? Yang benar-benar saya yakin ya, ada beberapa bulan yang lalu saya tuh ini keluar kota dengan teman saya kan, Ya. jadi itu singgah ke masjid. Jadi di situ saya lihat orang sholat, Oh, kayak ada keresahan hati gitu. Pengen juga masuk ke masjid, gimana rasanya gitu kan, itu di situ mulai tergerak. Jadi cari-cari waktu buat cari-cari informasi juga buat apa-apa sih syaratnya buat masuk Islam, tata caranya gimana, seperti itu sih. berarti langsung kepikiran pengen masuk Islam gitu? Oh, siap. Berarti Kak Sri betul-betul hatinya memang udah mengarah ke Islam sekali ya. Sampai lihat orang sholat pun pengen masuk ke masjid. Iya, kayak- Iya, miris juga ya. Ketika kita udah pengen masuk menjadi seorang muslim, kita udah di depan matanya itu ada orang sholat, kita pengen sholat tapi kita belum bisa sholat ya. Iya, Ya, memang sih, memang terasa sekali ya. iya. Kak. Ini orang tua udah tahu sih? Udah tahu. Udah tahu? Udah lama sekali orang tua tahu. Udah lama? Iya. Itu berapa lama? Yang seperti yang saya sebutkan tadi kurang lebih itu 7 bulanan. Oh, berarti ketika tertarik dengan Islam, kakak langsung ngasih tahu orang tua? Iya. Lalu respon orang tua apa? Respon orang tua sangat baik sih. Baik. Itu, Tunggu. Biasanya banyak sekali mualaf itu yang mereka itu salah satu kendalanya orang tua, paling utama. Lalu gimana tuh Kak Ratna ini atau Kak Sri ini meyakinkan orang tua bahwa Kak Sri mau masuk Islam dan itu disetujui? Gimana cara meyakinkan? Saya sih lebih kayak pendekatan dulu kan, kayak enggak langsung ngomong saya masuk Islam, enggak gitu. Jadi saya perlahan-lahan saya bilang kalau saya itu setiap dengerin orang sholawatan, dengar azan, kayak ada sesuatu yang saya itu nggak bisa menafsirkan dengan kata-kata gitu, itu hanya diri saya sendiri yang paham gitu kan. Jadi orang tua pun tanggapannya kalau memang kamu yakin dengan agama ini dan kamu maksudnya kayak seperti pengen lebih mengenal lagi Islam, orang tua nggak ada kayak melarang itu, karena kan itu dari hati kamu sendiri, kamu yang menjalaninya. Masya Allah. Luar biasa. Sebenarnya orang tuanya udah ini ya, udah secara pola pikir itu udah terbuka dengan Islam. Kak Sri, kedepannya mau ngapain sih? Kalau saya itu, kalau memang ini kan saya kan udah Islam ya, udah resmi jadi Islam ya. Udah resmi jadi Islam. Jadi saya itu lebih mau mengenal Islam lagi sih. Saya mau belajar gimana sholatnya, tata cara Islam itu kan enggak sembarangan kan. Ada tuntunan-tuntunannya, ada doa-doanya, tata caranya. Terus lebih ke situ sih, lebih mau mengenal Islam itu bagaimana sih buat kehidupan seorang yang mualaf itu. Lebih ke situ. Masya Allah, luar biasa ya. Lebih pengen kenal Islam. Oke. Memang kewajiban sih ketika kita udah menjadi orang muslim, memang kita harus kenal dengan siapa sih Allah, siapa sih Rasul kita, dan apa sih kisah-kisah nabi-nabi terdahulu kan. Biar kita yakin dan mantap bahwa sebenarnya ketika kita milih Islam itu adalah kita sadar bahwa kita ini memang orang-orang yang diciptakan seperti orang-orang yang berpikiran kan kalau kita ini ibadah terus, padahal semuanya aktivitas yang kita lakukan ibadah ya Kak ya. Iya. Nah, mau nanya lagi, ini mungkin balik lagi ya. Tadi kan kita udah tahu nih, apa sih alasan Kak Sri masuk Islam? Kira-kira pandangan Kak Sri terhadap Islam waktu sebelum masuk Islam itu apa? Pandangan saya menurut Islam sebelum Islam itu agama seperti apa sih menurut Kak Sri? Kalau agama Islam itu saya menggambarkan kayak
sesuatu yang tidak semua orang bisa merasakannya, bisa kayak karena kita di Indonesia kan banyak beragam agama ya, banyak pro dan kontra juga. Jadi pandangan saya itu dengan Islam ini, Islam kan udah agamanya kan sangat-sangat udah lama ya. Itu di situ saya kayak ada istilahnya itu, kenapa Islam itu melarang, kayak istilahnya itu bahasa kasarnya kan makan makanan yang kayak seperti babi gitu kan. Dari situ sih kayak kenapa gitu, kenapa sih Islam itu mengajarkan banyak peraturannya gitu, nggak seperti kayak agama lain yang mengharuskan, maksudnya tuh tidak melarang umatnya untuk memakan makanan yang makanan tertentu itu gitu. Banyak juga kisah-kisah Nabi memang dari dulu itu banyak berpengaruh juga kan di negara kita, seperti itu sih. Berarti Kak Sri nggak takut nih ketika tadinya bebas di agama lama kan sebelumnya larangan dan pantangan itu kurang ini ya diperhatikan. Sekarang nih Islam banyak pantang loh Kak. Kira-kira apa nih yang membuat Kak Sri ini yakin untuk melaksanakan pantangan yang udah jelas aturannya dalam Islam? Menurut saya itu kalau soal pantangan itu tidak menjadi pengaruh buat saya sih sebenarnya. Karena saya udah ikhlas, apapun gimana pun Islam itu saya akan menjalankannya dengan baik. Baik itu bersikap, berbusana, tentang makanan juga ya, itu akan saya laksanakan dengan hukum Islam. Masya Allah, luar biasa. Jadi teman-teman, ini kita dengar dari Kak Sri. Mungkin kita mau pesan dari Kak Sri untuk mualaf-mualaf di luar sana. Karena memang banyak Kak Sri, hal-hal yang di luar sana itu berkaitan dengan mualaf itu adalah pertama, bukan hanya sekedar lingkungan keluarga, tapi berbagai macam lingkungan, masyarakat, orang sekitar seperti teman, bukan hanya keluarganya saja, tapi mereka itu kadang-kadang mungkin karena ada beberapa kasus yang kita tangani itu banyak mereka itu yang lebih memilih untuk kembali ke agama lamanya. Nah, kenapa? Karena mereka itu pertama kurang motivasi. Nah, makanya saya mau nih Kak Sri kasih motivasi ke mualaf-mualaf yang saat ini mereka sedang mencari agama Islam itu apa? Silakan. Pesan saya untuk para mualaf yang di luar sana, pertama, agama itu bukan mainan. Jika kamu mau mengenal Islam lebih dalam lagi, sebaiknya itu jangan setengah-setengah, harus dari hati, jangan karena faktor lingkungan. Kamu itu harus menjadi muslim yang benar-benar muslim. Jadi tidak setengah-setengah, harus menjalankan syariat Islam juga bagaimana mestinya. Dan lagi, semoga para mualaf yang di luar sana juga mengerti apa itu Islam, bagaimana menjalankannya. Intinya itu jangan setengah-setengah aja. Jadi harus dari hati, harus matang, jangan setengah-setengah, karena mungkin banyak faktor ya yang jadi kayak bikin kita bisa balik lagi ke agama kita yang terdahulu. Semoga itu tidak akan pernah terjadi untuk para mualaf di luar sana. Amin. Sekian dari saya. Masya Allah, luar biasa. Ini khusus mualaf-mualaf di luar sana, khusus mualaf yang di belakang kamera juga. Oke, hanya itu teman-teman yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini sedang hijrah tapi hatinya belum menemukan circle yang kira-kira membuat dia tetap untuk hijrah. Kadang-kadang istiqomah itu kan dari mulut aja kan. Nah, ternyata sebenarnya istiqomah itu kalau hanya di mulut itu bukan berarti menjamin dia istiqomah. Karena tingkah laku dia, cara dia, adab dia, segala macam itu yang perlu diperhatikan. Semua hal yang berkaitan dengan Allah kita taati. Karena Allah Sang Maha Pencipta, yang Maha Baik dan Maha Penyayang. Hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.